Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang saya hormati Ketua Pengurus IGTI Mas Alam. Ada di sini kebetulan juga ada ya, Dewan Kehormatan juga Mas Bima, dan ada juga Mas Vidi. Dewan Legislatif itu semuanya pengurus semua yang hadir nih. Syukur Subhanahu wa taala, hari ini sesuai dengan kita pada pembukaan pelatihan PKG PSDM, bahwa hari ini kita akan berjumpa kembali untuk memulai pertemuan pertama pelatihan kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Departemen PSDM IGTI. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul di Zoom, walaupun masih ada beberapa yang belum hadir, tetapi kita mulai saja sambil berjalan. Toh juga di kelas lanjutan ini kan kita sifatnya sharing and fun ya, tidak bukan dalam konteks pelatihan yang terlalu formal gitu ya, atau yang seperti pelatihan pada umumnya lah. Karena di kelas lanjutan ini rata-rata pesertanya itu adalah teman-teman tunanetra yang sudah lama atau beberapa tahun ke belakang jadi guru di sekolah umum atau di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga yang dipercayakan menjadi instruktur di kelas ini pun merasa kita sharing and fun saja gitu, saling berbagi pengalaman dan juga saling melengkapi gitu, melengkapi mungkin yang selama ini belum mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu trik atau cara untuk membuat pembelajaran kita bisa lebih efektif, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mas Bima sebagai instruktur juga. Iya Bang Rafiq, bukan instruktur sebenarnya. Ya, saya memposisikan diri sebagai pendamping aja. Diamanahi oleh teman-teman di pengurus. Ya, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam IGTI, salam inklusif, edukatif, dan progresif. Ya, teman-teman yang berbahagia, Mas Alam yang kami hormati sebagai Ketua Pengurus, Mas Vidi, Ketua Legislatif, dan teman-teman di pengurus semuanya, dan anggota yang hadir. Pada dasarnya kita di sini sama-sama belajar. Ya, kita sama guru dan ada teman ya di sini, dari anggota Pramandiri yang sedang belajar untuk bagaimana caranya nanti ke depannya menjadi guru yang baik. Nah, di sini bukan berarti kita baik ya, karena kita di sini sedang belajar untuk memposisikan diri untuk lebih baik ke depannya. Ya, mohon maaf kalau ada sedikit suara back sound ya. Ada suara dedek lagi nangis. Gini, kita sedang memposisikan dan untuk menjalankan misi dari IGTI ya, organisasi kita tercinta, meningkatkan kompetensi guru. Dan sebagai guru pastinya kita akan selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dan kebetulan di sini kita memiliki peserta didik yang awas. Nah, di sini adalah satu tantangan tersendiri untuk kita. Maka bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik dengan hambatan yang kita miliki. Jadi hambatan ini bukan sebagai keterbatasan kita miliki, tetapi ini menjadi sebuah nilai lebih yang dapat kita tunjukkan kepada semua kalangan, ya baik kalangan secara masyarakat umum ataupun di peserta didik, agar ya tujuan kita inklusivitas itu segera tercapai. Nah, pada hari ini nanti akan dipandu oleh Mas Rafiq, saya cuman nemenin aja sebenarnya. Nanti kita akan coba sharing ya teman-teman ya, sharing terkait dengan masalah PDF. Kita nanti mencoba split ya, split merge sama convert sama kompres ya Mas Rafiq ya. Iya betul. Ya, jadi nanti ada bagaimana secara kita memisahkan ya halaman, kemudian merge menggabungkan, kemudian mengkompres ya.
sama mengkonvert ya dari PDF ke Word atau Word ke PDF. Nah, ini sangat penting sekali mengingat kita kan terbatas sebenarnya. Jadi kita kalau mau cari bahan ajar itu ya dari internet gitu kan. Nah, sebelum dari internet itu kan kita copy, kemudian kita edit, kemudian kita jadikan PDF atau dari PDF jika convert ke Word dan sebagainya. Nanti kita akan belajar bersama. Dan di sini bukan saling menggurui, tetapi kita saling berbagi. Barangkali nanti ada teman-teman menawarkan cara yang lebih mudah. Nah, nanti bisa diberikan. Nah, di sini ada cerita nih sebentar nih. Saya akan mencoba menceritakan sesuatu. Ini berdasarkan pengalaman. Saya coba sedikit bercerita. Jadi ada kawan ya yang waktu itu bertugas di daerah 3T ya di perbatasan. Nah, di sini kalau mirip-mirip 3T itu ya Mas Pidi itu ya. Mas Pidi kan daerahnya cukup jauh ya dari kota. Nah, kawan ini bercerita bahwa di wilayahnya listrik itu hanya nyala ya, on aktif itu pukul 6 pagi sampai 6 sore teman-teman. Jadi selebihnya itu padam. Wah. Iya. Nah, jadi di sini sangat sekali penuh tantangan. Jadi ya nggak bisa kasih PR. Kalau mau kasih pekerjaan rumah, itu kawan saya itu agak keberatan. Kenapa? Karena peserta didiknya akan menentukan dua pilihan. Ini mau mengerjakan PR tapi tidak makan besok, ya kan? Atau makan besok tetapi tidak mengerjakan PR. Pilihannya cukup berat. Kenapa? Karena ketika mereka mengerjakan PR, dia butuh minyak, teman-teman. Butuh minyak untuk menyalakan apa ya? Cimpli ya, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Lampu apa itu namanya? Lampu yang dikasih minyak itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya cimpli. Ya kalau bahasa Indonesia saya agak kurang paham nih. Jadi lampu yang bahan bakarnya minyak tanah gitu ya. Ya, jadi pilihannya gitu. Petromak. Ya, nah, Petromak terus saya bilang. Ya, semacam itulah Petromak ya. Lampu Petromak ya. Nah, cuma kawan ini menjadi sebuah pembaharu ternyata. Ya, saya sangat sekali terinspirasi ya dengan perjuangannya. Jadi di sekolah yang begitu sangat kekurangan ya, listrik padam pukul 6 sore. Ya kan, apa nggak punya LCD ya kan? Kemudian juga ya ala kadarnya gitu kan. Ya mau cari internet juga harus ke kota dulu karena sinyal di sana susah. Nah, teman ini ternyata menjadi pembaharu. Artinya menjadi role model, menjadi contoh. Menjadi contoh apa? Dia membeli LCD sendiri, ya kan? Membeli LCD dan itu dia lakukan di dalam pembelajarannya. Wah, luar biasa kan? Jadi dia melengkapi keterbatasan yang dimiliki sekolah dengan menyisihkan sedikit gajinya ya. Di gajinya itu disisihkan ya, ditabung sampai dia mampu beli LCD sendiri. Kemudian dia yaitu LCD-nya dia, maksudnya dia ngajar dibawa ya selesai dibawa pulang gitu kan. Sehingga itu menjadi pembaru. Ternyata guru-guruan pada mencontoh. Wah, ini luar biasa sekali kan. Nah, saya mau mencontoh seperti itu. Jadi ya sekolah saya sih alhamdulillah kan sudah lengkap gitu ya. Tetapi nanti ketika mungkin teman-teman yang memiliki hambatan, nah ini jangan jadikan hambatan itu sebagai keterbatasan untuk kita. Tetapi kita memang sedang membutuhkan itu gitu ya. Karena tanpa laptop, tanpa LCD, kalau untuk saya pribadi saya kurang menguasai kelas gitu ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang bisa bercerita terkait gimana cara penguasaan kelas, tetapi ini adalah salah satu hikmah ya. Nah, ini saya kaitkan dengan media daring, teman-teman. Nah, media daring itu bukan berarti hanya difokuskan untuk daring. Nah, kita banyak belajar terkait dengan masalah daring itu dapat kita lakukan secara luring. Nah, contoh secara daring, saya biasanya membuat video pembelajaran. Ya nanti kita coba lakukan di hari kedua ya teman-teman. Dengan bantuan dari Microsoft PowerPoint, saya bikin video karena kalau pakai video muka ya khawatir nanti yang muncul ya jidat saya sendiri atau hidung gitu kan. Tapi untuk mengantisipasi itu ya kan, saya pakai PowerPoint gitu ya. Ya karena ya kita secara visual agak kurang ya, maka kita coba mencari solusi terbaik agar peserta didik nyaman. Nah, saya buat video. Nah, video ini ternyata berguna sekali gitu ya. Ketika saya ngajar di kelas, aduh saya lagi capek ngajar misalkan 4 kelas gitu sehari ya. Kan capek kalau ngomong terus ya. Jadi putar aja video gitu. Baru nanti setelah itu kesimpulannya baru kita kita sampaikan. Nah, di sini ada hikmah sebenarnya. Hikmah dari selama kita pandemi,
kita dipaksa untuk menguasai teknologi, dan itu sekarang kita bisa lakukan juga secara luring. Nah, maka di sini kita coba berbagi teman-teman, barangkali nanti ada cerita-cerita unik bagi teman-teman ya, terutama juga untuk saat ini fokusnya kita ke PDF, tetapi ketika kita sudah menguasai, tidak ada salahnya mungkin ya Bang Rafiq ya, kita mencoba meluas agar pengetahuan kita cukup dan kita mumpuni, sehingga ketika kita berada di khalayak publik, publik tidak lagi memandang sebelah mata ya, kita ya, jadi tidak ada stigma negatif lagi, sehingga diskriminasi ini bisa kita minimalisir ya, minimalisir ya, mudah-mudahan sih sangat kita berharap nol ya, jadi tidak ada lagi diskriminasi, mudah-mudahan seperti itu Bang Rafiq tambahannya. Oke, siap. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih Mas Bima untuk cerita yang menginspirasi, dan ini juga menjadi dasar perjuangan kita ya, apalagi teman-teman tunanetra yang siapa tahu ditugaskan di 3T tadi ya. Oke, sekarang langsung aja saya ingin mendengarkan Mas Vidi dulu. Mas Vidi, saya berasa jadi podcast ini kalau begini. Ya, halo. Sorry. Sehat Mas Vidi? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Vidi? Kita membahas tentang PDF dulu nih. Sejauh ini Mas Vidi ada kendala nggak untuk pengelolaan file-file PDF? Kalau PDF sih saya paling kaitannya dengan konversi saja ya, karena kalau di PDF yang seperti apa materinya kita hari ini ya, kompres, split, dan ini ya. Ada mengconvert, kompres, merge, dan split. Iya, merge. Kalau sejauh pengalaman yang pernah dialami, sering-seringnya paling mengkonversi saja, konversi PDF ke Word ya, paling itu aja. Kalau split dan yang lainnya sih saya kira belum ya, atau jarang lah gitu ya. Itu Mas Rafiq. Jadi selama ini sih paling konversi aja, karena ya kebutuhan tadi, paling untuk RPP yang tadinya format PDF dirubah jadi Word dan ya hal-hal semacam itu. Nah, Mas, ini sudah dapat kan ya materi yang sudah kita buat ya? Oh, yang tadi pagi ya? Ya, yang TXT. Oh ya, yang tadi pagi udah. Itu cara mengconvert yang suka dipakai sama Mas Vidi dengan yang di materi sama nggak? Atau ada perbedaan, ada cara lain yang Mas Vidi suka pakai? Oh, kalau saya untuk konversi itu menggunakan aplikasi lain ya, seperti AppFind Reader itu. Oh, AppFind Reader. Ya, dan kalau sebelumnya mungkin yang ya waktu kita kuliah dulu kan AppFind itu belum terkenal ya, karena ini maklum angkatan lama ini. Kalau dulu itu pakainya OpenBook itu. OpenBook itu seleb itu. Iya. Terus sekarang paling konversi karena sekarang sudah Word-nya kan sudah yang 2013 ke atas kan sudah ada ini ya, fasilitas PDF-nya. Jadi sekarang itu hampir sama dengan yang tadi dijelaskan. Terus untuk kompres saya juga masih pakai Word. Meskipun kompres dengan Word itu agak beda ya kalau saya bandingkan dengan materi yang tadi pagi di-share, karena tadi pagi di-share kan menggunakan situs pihak ketiga yang di I Love PDF itu. Itu memang kalau I Love PDF bisa 50%-nya kompresinya, tapi kalau yang Word itu mungkin sekitar berapa ya, 40%-an lah mungkin. Dari yang darinya 3, saya tadi membandingkan ya, yang tadinya 107 KB itu saya kompres pakai Word itu menjadi 59 KB. Tapi kalau yang pakai I Love PDF itu tadinya 107 jadi 48. Oh, lebih kecil lagi ya? Lebih kecil. Iya, kalau yang pakai itu sih yang saya banding-bandingkan. Yang lainnya saya relatif sama ya. Iya, sama. Iya. Berarti sebetulnya untuk pengelolaan file PDF Mas Vidi sebenarnya sudah cukup sering ya untuk mengelola file-file PDF dan tidak. Iya, paling itulah yang sering-sering konversi.
Oke, berarti untuk convert PDF to Word, Mas Widi sudah cukup terbiasa. Terus mengkompres juga sudah oke lah ya. Sudah coba juga dengan yang I Love PDF-nya. Berarti yang belum pernah sama sekali itu merge PDF sama split PDF ya. Iya, itu kayaknya jarang ya, karena memang apa kebutuhannya belum pernah untuk itu. Oh, ya belum Seingat ada. saya belum pernah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Maaf Pak, saya baru datang nih tadi kuota Kang Yudinya. biasa. Iya betul. Tuh, maaf. Enggak kemana-mana, di sini aja. Oke, selamat datang Kang Yudi. Ini sudah ada Mas Vidi, ada Mas Bima di sini, ada Iya, Mas kasih. Ilham, ada Mbak Ayu dan Mas Syarif ya. Ada lagi yang baru bergabung, Mas Syarif? Baru Mas Yudi aja kan? Iya masih Kang Yudi. Oke, ya Kang Yudi. Ya. Ya kita baru ngobrol-ngobrol sharing aja nih pengalamannya mengelola file-file dalam bentuk atau format PDF. Tadi Mas Vidi sudah bercerita kalau Ya. Mas Vidi sendiri itu sudah sangat biasa untuk mengelola file PDF, khususnya mengkonvert dari PDF ke Word dan mengkompres ukuran file PDF-nya. Seperti itu. Kalau Mas Yudi sendiri gimana pengalamannya dalam pengelolaan file PDF? Masih ada kendala nggak atau sudah terbiasa? Kalau untuk mengkonversi PDF nah itu yang kurang. Tapi Oke. kalau untuk memindahkan dari PDF ke Word, alhamdulillah sih udah bisa. Tapi kalau untuk mengkompres kalau pakai awas mungkin karena saya masih low vision ya, kan masih bisa. Tapi kan ngerusak mata saya juga karena kan saya penurunan. Oh Nah, iya. tapi kalau untuk kalau untuk dengan talkback agak masih sulit. Jadi selama ini sangat mengandalkan mata atau sudah mulai mencoba memperhatikan suara pembaca layar? Untuk membaca layar saya sebenarnya udah lama. Tapi terkadang ketika di sekolah itu kan terkadang ada deadline gitu loh. Iya. Kadang saya menggunakan mata juga. Oh, jadi kombinasi ya. Kombinasi. Tadi sudah biasa mengkonvert PDF ke Word ya, Mas Yudi? PDF Word sudah. Itu dengan cara apa biasanya? Sudah terima materinya belum? Sudah. Kan ada tuh PDF to Word. Iya. Nah, dengan cara yang sama atau punya cara lain, Kang Yudi? Masih sebenarnya kalau boleh jujur masih pakai cara awas. Oh, nggak apa-apa. Di sharing aja. Kita sharing di sini. Iya, sudah. Kalau dengan cara awas gimana? Kalau dengan cara awas, lupa ingat saya. Lupa ingat saya. Main-main klik mouse pasti ya? Iya, masih main-main klik mouse. Tapi jaraknya dekat saya tuh kira-kira 5 cm ya dari laptop kayak ini. Tapi di laptopnya sudah ada pembaca layar kan? Udah ada. Pakai JAWS atau NVDA? NVDA. Speednya sudah dilambatin atau gimana? Masih lambat, Pak. Lambat, nggak apa-apa. Jadi sambil melatih kan. Iya, awalnya untuk bisa paham dengan speech-nya NVDA itu memang harus lebih lambat dulu speed-nya. Oke. Tadi yang belum terbiasa yang mengkompres ya? Iya, mengkompres. Mengkompres ukuran file. Iya, kompres ukuran file. Nah, karena kan biasanya kebutuhannya adalah kita kadang suka ada keperluan untuk mengupload file PDF di sebuah platform gitu ya, tetapi ada batasan-batasan maksimal kan, harus maksimal 1 MB atau maksimal sekian kilobyte gitu kan. Ternyata termasuk ini Kang, termasuk foto Kang. Termasuk foto. Terkadang saya kan untuk presensi online kan kalau untuk Kemendak sendiri kan disertakan foto.
Nah, untuk memindahkan dari foto ke Word-nya itu, pertama, saya kesulitan. Terkadang saya minta bantuan istri saya. Kemudian yang kedua, ukurannya itu kan harus diperkecil minimal sekian gitu kan, minimal 1 MB. Jadi kalau saya masukkan ke presensi online, terkadang ya nggak bisa, nggak masuk gitu. Jadi saya untuk foto sendiri, pada awalnya saya kesulitan pakai foto. Akhirnya ya udah saya nggak usah pakai foto gitu. Jadi saya selama ini untuk presensi online atau laporan-laporan nggak pakai bukti fisik, jadi langsung aja. Aku udah bilang sih. Nah itu kesulitannya itu, solusinya gimana itu Kang? Saya nggak paham itu gimana caranya. Oke, terkait foto ya. Oke. Oke, tapi kita coba ke PDF dulu. Nanti kita bahas juga tentang fotonya. Mungkin nanti dari teman-teman yang ada di sini bisa kasih masukan. Karena emang foto ini menjadi dilema sendiri ya, apalagi bagi yang totally blind atau yang memang belum terbiasa. Ini kan ada yang low vision juga nih di sini nih. Nanti kita bisa sharing. Nah, terkait Bang Grafik. Ya. Ini ada Mas Fajar. Hey, Mas Fajar. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Fajar? Oh yes, I am fine. Luar biasa. Mas Rafiq, ya mantap Mas Rafiq. Kamu Inggris kayaknya nih. Mas Rafiq. Ini lagi, Mas, lagi pemula jadi masih belajar ini. Allah, pemula lanjutan bohong. Ini kebetulan samping saya nih guru bahasa Inggris, jadi ketularan bahasa Inggris sedikit-sedikit. Biasa. Ya. Gimana Mas Rafiq? Kita sedang sharing pengalaman terkait pengelolaan file PDF nih. Tadi Mas Budi sudah sharing. Iya, kalau saya gini Mas Rafiq, yang saya ini ya, soalnya kan setiap orang kan punya Microsoft yang masing-masing ya. Kalau 2019 ke atas itu tinggal ini aja di converter ya bahasanya kan ya. Dari PDF ke Word atau sebaliknya. Atau misalnya pakai online juga bisa Mas Rafiq sebenarnya. Itu lebih enak lagi. Iya. Betul. Makanya ini kita lagi sharing. Tadi kan kalau Mas Vidi sama Mas Yudi itu terkait pengelolaan file PDF sudah terbiasa untuk mengconvert. Jadi mereka tidak pernah masalah lah untuk convert PDF. Iya. Sama-sama. Ya, yang jelas ini Pak, Mas Rafiq antara Word 2021 sampai 2019 ke atas sama 2019 ke bawah itu beda Mas Rafiq sebenarnya. Beda lagi sama yang 365 itu lebih enak lagi. Oh iya itu. Cuman kalau punya akunnya itu lebih enak lagi itu loh. Ya memang untuk Office 2013 ke atas itu memang sudah bisa convert dengan mudah ya. Nah, Mas Fajar sendiri berarti sudah sangat biasa ya untuk pengelolaan file-file PDF. Ya, insya Allah bisa. Apa saja yang sudah pernah Mas Fajar lakukan kalau untuk pengelolaan file PDF? Yaitu dari Word ke PDF atau sebaliknya. Yang secara manual ya, maksudnya ada yang pakai online juga bisa, ada yang pakai online bisa juga. Kalau ketik aja PDF to Word, nanti ya otomatis Mas hasilnya akan ya. Selain convert apalagi yang Mas Fajar sudah pernah lakukan untuk file PDF? Apalagi ya hubungannya dengan mengubah ukuran ya, atau bagaimana? Kompres. Kalau kompres biasanya pakai online Mas, pakai itu lebih cepat. Ketiganya pakai apa? Pihak ketiganya pakai apa? Iya, kalau nggak online biasanya kalau pakai kompres aplikasi pakai itu. Yang online itu biasanya makanya apa Mas Fajar yang online? Aduh, namanya lupa. Diketik saja. Biasanya kalau saya masuk Google Chrome, biasanya saya ketik aja, nanti masuk di situ di kompres PDF to Word. Sudah dapat materi kita hari ini belum Mas? Yang file notepad TXT? Belum. Jujur aja belum. Oh, ya di materi itu kita kan ada beberapa materi PDF ya. Ada yang convert, ada yang kompres, terus ada split,
ada merge. Nah, itu kalau untuk convert itu udah biasa ya Mas Fajar. Nah, kalau untuk Iya, iya. kompres file PDF itu kita coba untuk menggunakan I Love PDF namanya, pihak ketiganya. I love. Itu aplikasi. I Love PDF. Iya, Itu pihak ketiga di online. iya. Sebenarnya banyak Iya, sih iya. pihak ketiga yang bisa kita pakai. Betul tadi Pilihannya banyak ya Mas Rafiq sebenarnya ya. googling aja, tapi I Love PDF ini banyak direkomendasikan oleh teman-teman karena satu akses tampilannya, terus yang kedua sangat mudah. Nah, yang ketiga itu yang lebih bagus lagi, hasil pengelolaan PDF-nya itu langsung di-downloadkan oleh si I Love PDF-nya. Jadi nanti hasilnya itu langsung dikirim ke komputer kita, ke folder download. Otomatis ya. Otomatis. Kan ada ya beberapa pihak ketiga itu setelah kita kompres file PDF-nya, kita harus mendownload sendiri hasilnya. Ya, betul. Kalau ini I Love PDF, dia bagusnya itu hasil kompres PDF-nya itu langsung di-downloadin dan dikirim ke kita. Jadi kita nggak usah mencari-cari lagi link downloadnya gitu. Iya, kalau ini Mas Rafiq apa ya? Wondershare tahu ya? Apa? Wondershare pernah pakai nggak? Saya belum sih kalau itu. Tapi ada yang sebenarnya pernah pakai yang lain, Mas? Yang Mas Syarif mungkin. Itu kurang akses. Kurang akses? Ya, memang enggak kurang akses ya, betul. Ya, tapi masih ada lebih versi offline masih lebih mending pakai format factory. Format factory. Oke. Ya, kalau gitu. Halo Mas Fajar? Ya. Ya, berarti untuk mengkompres sudah biasa ya. Cuma tinggal Insya Allah ya bisa. Tapi belum pernah coba pakai I Love PDF ya? Belum coba saya. Oke. Tadi kalau Mas Vidi sudah biasa pakai I Love PDF ya Mas Vidi ya? Mas Vidi? Kang Yudi? Wah, tidur nih Mas Rafiq. Kenapa Halo. Mas? Mas Vidi sudah sering buka I Love PDF atau jarang? Halo. Halo Mas Vidi, lanjut. Terdengar suaranya. Kayaknya delay ya, Mas Vidi. Ya, mungkin sinyal Mas. Kan pinggir pantai wajar. Iya, nggak apa-apa. Kita santai saja. Mas Vidi itu masih mute. Oh, Mas Mas Vidi. Coba dibuka. Mute tadi ada sorry. Oh, Kang Yudi. Saya nggak coba unmute. Kalau Kang Yudi pernah tahu I Love PDF, Kang Yudi? Belum tahu Kang. Oke, kalau gitu ini aja Untuk- kan ya gimana Kang Yudi? Maaf. Maaf. Satu lagi Kang, saya juga ada kesulitan membaca PDF yang itu Image page. Ya, iya. Ya, itu Nah, memang itu agak kesulitan. Bukan kesulitan lagi, emang nggak bisa baca itu cuma. Iya, nggak bisa kebaca screen reader-nya. Iya, itu solusi gimana? Pernah convert file JPG ke PDF atau PDF ke JPG? Pernah. Lo pakai WPS Office juga, itu juga kurang akses. Oke. Nah, di PDF ini juga ada tuh fitur untuk mengkonvert PDF ke JPG atau sebaliknya. Mas Rafiq, Ya, biasanya kalau orang awas itu biasanya ya, biar nggak bisa diedit sama siapa, dia itu dari tulisan Word dirubah ke image atau JPG itu, JPEG, lalu di PDF kan, ini yang repot Pak Mas Rafiq. Oh gitu, ya. Oke, gini aja, kita ini semuanya pakai device-nya laptop atau handphone nih? Ada yang pakai laptop atau ada yang pakai handphone atau semuanya laptop? Iya. Kalau saya sekarang pakai handphone jujur aja. Kalau laptop saya nggak bawa, soalnya kebetulan saya lagi di Trawas di Mojokerto. Oh gitu, oke. Makanya Iya. pakai handphone Kalau atau saya laptop? mix nih, pakai handphone iya, pakai laptop juga iya. Kalau Mas Vidi kayaknya pakai laptop ya biasanya Mas Vidi.
Halo Mas Vidi, apakah sudah aman? Mas Vidi masih mute. Silakan di-unmute. Iya. Halo, halo. Oke. Itu laptop ya Mas Sorry, Vidi? sorry. Apa-apa, Ya ini santai. Kang Apa Ujang tadi? sama Pak Sugi kemana ini ya? Belum hadir. Mas Sugi izin. Oh, Iya, Iya. dari Gimana, tadi Mas? tuh saya ingin tanya sama Mas Rafiq, ternyata mute ya punya saya. Jadi nggak sorry. Oh, Mas Vidi. Gimana? Ada Makanya yang mau saya sampaikan Mas Vidi? saya halo dari tadi nggak nyambung. Gimana? Iya, Sampaikan. itu tuh yang I love PDF tadi itu kan pagi tadi saya coba ya. Iya. Di instruksi itu kan memang terdownload secara otomatis, tapi kalau di tempat saya Heeh. ini tidak bisa terdownload secara otomatis. Jadi dia Oh, gitu. memang ini dia langsung memunculkan URL karena saya menggunakan ini IDM, jadi langsung ditangkap oleh IDM dan Iya. langsung ada dialog IDM itu. Tapi memang tidak bisa terdownload otomatis. Itu apakah karena memang ada IDM di tempat saya atau seperti apa itu? Kenapa seperti itu? Oh, saya udah lama nih nggak pakai IDM nih. Mas Arif mungkin punya pengalaman? Saya coba. Nah, itu Ini Mas Yoma. apa namanya? Memang kalau I love PDF saya juga nggak pakai IDM ya. Emang enggak Mas Vidi, enggak langsung ke download di komputer saya juga. Jadi memang diarahkan langsung ke ke tombol untuk download ya. Tapi memang tidak langsung. Jadi kita tinggal langsung enter aja. solusi mencari aplikasi yang aksesibel. Ya, tapi berarti akses sama banget. ya. Aplikasi Iya, kayak gini sama. tuh Ya. Ya, di tapi aplikasi yang untuk aksesibel. Nggak semua aplikasi itu aksesibel. Nah, kalau langsung mungkin berarti apakah ada settingan untuk membuat otomatis itu gitu? Karena nah, ini Mas Arif coba. iya, Soalnya saya nggak saya ini. mirip dengan Mas Bima itu. Kalaupun IDM-nya saya matikan, itu dia hanya memunculkan tombol save itu saja. Ya, save saja. Jadi kita harus mengeklik save tetepan gitu. Nah, itu ada settingan nggak supaya otomatis men-save itu? Oke, iya kalau saya soalnya pengalaman saya pakai Love PDF gitu, dia langsung didownloadkan, tinggal kita pantau di folder download ya, yang di drive C atau tekan Ctrl J kan untuk memantau progres pendownloadannya kan. Nah, ini kalau pengalaman Mas Bima sama Mas Vidi seperti itu mungkin ada yang bisa sharing Mas Sarif atau Mas Alam, Mas Fajar semua, silakan. Mungkin ada yang di setting apanya. Saya sih nggak nyeting sih kalau saya. Biasanya sih kalau seperti itu karena default downloadernya bukan Google Chrome satu, kayak Mas Vidi kan defaultnya IDM. Oh iya. Itu Enggak, meskipun gini Mas Arif, kalau punya kan saya saya bukanya kan browsernya Google Chrome. Yap. Terus memang saya mengaktifkan IDM. Kalaupun IDM-nya saya matikan, itu dia tidak akan memunculkan, tidak langsung mendownload, tapi ada tombol save itu, save terus buka itu. Iya, statusnya IDM di situ kan disable kan Mas, bukan non aktif sebenarnya. Jadi ketika dibuka lagi Google Chrome-nya, IDM-nya aktif lagi kan? Iya. Nah, berarti memang satu itu default downloadernya bukan Google Chrome. Bukan punyanya Google Chrome, karena kan Google Chrome ada downloadernya sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin auto direct link-nya mungkin ada yang settingannya terblokir. Biasanya yang terkait permission, biasanya perizinan. Perizinannya itu tidak di-allow. Pernah nggak nemuin kayak gitu Mas Vidi? Tidak di-allow, biasanya di-block. Perizinan yang di browser ya maksudnya? Iya, perizinan di browser biasanya. Oh, iya. Itu harus di-allow. Emang Tapi kadang-kadang Inggris sedap itu kalau di-allow takutnya itu bukan yang kita maksud. Tapi sebenarnya meskipun tidak terdownload otomatis dibandingkan situs lain, I love PDF ini yang paling ramah sama pembaca layar. Paling ramah dan tidak banyak iklannya. Itu. Jadi paling mudah lah, meskipun mungkin tidak download otomatis tetap bisa mudah diakses. Iya, secara aksesibilitasnya iya. Mungkin sebelumnya yang sering saya pakai Zamzar dulu. Ya banyak sih, ada Zamzam, ada Smo apa gitu. Depannya S.
banyak. Hampir-hampir mirip tampilannya seperti ini. Nah, kalau kayak Mas Bima gitu kan Mas Bima nggak pakai IDM tuh. Ya itu tadi mungkin Mas Bima ada auto permissionnya yang belum diaktifkan kemarin. Iya. Bukan memang bahaya juga kan, memang kita asal-asal nge-allow itu bahaya. Kalau nggak ngerti asal allow nah, nanti gitu. keluarnya ini banyak gambar-gambar porno. Wah itu Kita nggak lihat gambarnya, orang yang lihat. bahaya Di itu nanti. situ akses kok. Jadi meskipun gitu juga akses ya. Memang betul sekali apa I Love PDF itu sangat akses sekali, tapi terbatas. Teman-teman, untuk I Love PDF ini sangat terbatas. Terutama tadi kasusnya Mas Yudi ya. JPEG yang dijadikan PDF atau biasa kan gini ya. Kalau orang awas itu dia bisa scan-nya pakai Apple ya, iPhone. Jadi dipoto langsung ke scan gitu ya. Jadi Pakai buku foto gitu ya. Jadi di PDF kan. Itu biasanya di I Love PDF itu tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa di-convert. Saya pernah waktu itu, saya punya buku Bloomfield Language ya. Terus saya coba mau convert ke Word nggak bisa. Nah, saya caranya pakai pihak ketiga. Nah, saya biasanya main dua nih. Saya pakai sama smartphone. Nah, saya pakai InstaReader. Nah, ini sangat ramah juga nih InstaReader. Dia bisa men-convert apapun jenis PDF. Bahkan dia bisa seperti kalau di JAWS kan OCR ya. Dia lebih ramah OCR-nya. Kalau JAWS itu OCR-nya itu dia apa namanya? Masih kadang ada titik, koma gitu ya. Kadang masih ada dan itu jadi pan gitu ya. Jadi kalau di InstaReader yang saya ini itu sangat sekali ramah. Tulisannya benar-benar seperti apa JPEG yang dijadikan tulisan benar-benar itu. Keren itu. Itu keren. Itu bisa juga jadi audiobooks ya. Ya, namanya apa? Situsnya apa Mas Bima? InstaReader itu di mana Mas downloadnya? Di Play Store. Oh, di Play Store ada. free. Ya. Namanya apa? Tadi apa namanya? InstaReader. INSTA Reader disambung. Insta. Saya nanti tulis di kolom chat ya. Nah, dia fungsinya seperti Add Voice Aloud Reader. Nah, cuma untuk InstaReader ini lebih enak lagi. Dia seperti kita seolah-olah membaca buku. Jadi kita bisa next page sama previous page. Jadi kita bisa mau kita lewatin halamannya kita next aja. Jadi bukanya juga kayak buka buku, kecek-kecek gitu. Jadi ini sangat sekali membantu ya. Jadi teman-teman, ini salah satu cara saya kalau menemukan file yang JPEG di PDF kan saya pakai ini dulu. Nah, gitu. Jadi setelah di-convert dari pakai InstaReader itu baru di-convert ke PDF. Nah, iya, itu sangat akses, betul. Jadi enggak gini Bang Rafiq. Jadi di InstaReader itu gini. Jadi nanti kita bisa share ya. Share itu bisa bentuknya audio. Jadi nanti kita jadi audiobooks tuh. Atau kita bisa menjadi doc, berarti dokumen. Atau juga bisa jadiin PDF lagi. Oh, ada jadi kita nggak usah perlu convert. Itu HP ya Mas Bima ya? Iya. Android atau bisa iPhone juga Mas? Kalau iPhone kayak berbayar deh. Berbayar untuk Apple gitu. Cuman kalau Android free deh. Kalau iPhone bisa pakai itu recognize. Nah, mungkin ya. Itu udah ada fitur bawahnya berarti. Oh ya, tadi nyambung dikit ya tentang PDF image. Memang nggak bisa di-convert ke Word dari I Love PDF. Bisa tapi tetap bentuk image. Betul. Bisa tapi tetap bentuk image. Jadi tidak ada fitur OCR di I Love PDF. Kekurangannya di situ ya, kekurangannya. Dan gini juga ada di I Love PDF itu kan ada sistem sign up ya. Nah, versi Pro-nya itu memang ada beberapa kelebihan. Saya sendiri belum pernah coba sih. Tapi memang ada beberapa penambahan fitur ketika kita versi Pro. Kayak misalnya custom resize, custom ukuran. Mau ukuran berapa itu bisa diatur kalau versi Pro. Kalau versi gratis dia hanya ya seininya aja sesuai aturannya I Love Reader. I Love PDF. Biasanya 50 sampai 60%. Kalau versi Pro-nya berapa biayanya itu? Wah, nggak tahu. karena memang belum pernah. Tapi tadi tadi kalau InstaReader itu yang kata Mas Bima itu untuk Android ya, untuk smartphone ya dalam arti kata ya.
Kalau Iya, Android. Ya, InstaReader itu kurang lebih sama kayak dulu Voice Dream Reader. Mungkin ada yang pernah pakai. Oh ya, pernah Voice Dream Reader. Nah, Kalau kurang lebih untuk kayak itu. iPhone kan itu mah? kalau untuk laptop mungkin saya ada rekomendasi itu mungkin bisa di-download tuh yang Bookworm itu. Nah, Bookworm juga bagus tuh. Bookworm itu bahkan bahasanya bisa dirubah. Jadi kalau kita menggunakan OCR yang memerlukan bahasa Indonesia, kemungkinan bahasa Indonesia ada itu available kalau nggak salah. Apa Mas Nah, Pidi? itu dia. Bisa ditulis di kolom chat? Bookworm, buku wam hangat. Oh, oke. Buku yang hangat. Oh, Itu bisa untuk baca ini juga. WARM. Buku hangat. Kalau ayam goreng hangat enak ya. Ngomongin Oh, enak banget itu. Sate tambah sate. Ya, mungkin nanti ya kalau mau memudahkan teman-teman, Mas Bima bisa mungkin nge-share link downloadnya di grup, betul. link Play Store-nya. Terus Mas Widi mungkin kalau punya file instalasinya bisa di-share di grup. oke, sip. Mantap. Harus di notulen ini, bagus ini, banyak pengetahuan baru ini. Iya, ini Ada bagus nih Mas Pidi Ya, nih. ada Bookworm. Oke, ada lagi yang kira-kira mau di-sharing terkait ini? Ya, kalau yang sederhananya kan sebetulnya yang image itu kan bisa di OCR. Kalau NVDA itu kan pakai Insert NVDA R. Advanced OCR itu now itu. Itu bisa juga. Ya, atau kalau yang cara tradisional kan kita bisa nggak usah convert, kita bisa buka pakai open book juga bisa yang image itu. Kita paksa bukanya, kita paksa kayak open book langsung. Itu cara tradisional waktu dulu. Praktis sekali itu. Iya, Itu tradisional tahun itu. 2000 berapa gitu. 2007 Iya, itu kayaknya baru belum banyak pilihan dulu. Akhirnya maksain pakai itu. Iya, betul. Iya. Tinggal nanti cari yang paling nyaman yang mana aja lah ya. Oke. Yang belum pernah tahu sama sekali tampilan I Love PDF berarti Kang Yudi sama Mas Fajar ya? Iya, betul. Nah, gimana kalau Iya Mas ya. kalau saya Nanti bisa di ini ya linknya ya. Ah, Linknya di share ya. Demoin Link-link aja ini. Bang. Itu Jadi I Love PDF itu di Android tersedia nggak di Play Store? Ada di Play Store, baru saya download tadi. ada di Play Store. Ada di Play Store, baru saya download. ada ya. Oh iya. Oke. Nanti cari sendiri aja nih. Oke, itu untuk di aplikasi. Mungkin mau lihat tampilan yang di ininya, yang di situsnya, di websitenya. Saya share screen nih, kalau mau lihat biar tahu. Boleh. Ya, saya share screen. Share sound aja Mas, saya screen nggak butuh saya. Iya, sekali ya, pasti saya. Cerdas ya. Iya, Mas, saya screen nggak butuh, saya kelihatan. butuh nih. Saya sama Mas Adib Bayu. sudah di house belum? Oh iya, ada masalah. Sudah apa instruktur? Jangan ngomong struktur lah di sini. Sama-sama ini. Lalu ya. Beda loh. Oh, lebay. Tidak ada ininya. Pembaca layarnya harap dipelankan atau diganti lah. Oh iya, Kan baru dimulai. Jangan pakai yang demokratis lah. Ya sabar, baru dimulai. Tenang. Hai, NVDA. Mana suaramu? Wah, ngambek. Kan? Tante Damayantinya ngambek. Iya. Built-in and file add-on. Please wait. Juga. Sama aja tuh. Pelanggan dulu. Itu juga masih kecepatan. Rate 19. Cukup. Cukup. Taskbar. I Love PDF bar online PDF Ngomong ilof ya. out of list graphic I Love PDF. Nah, ini bukan hilaf PDF ya. I love itu. Jadi hilaf bacanya dia. Graphic I Love PDF. Hilaf bacanya. Oke, ini tampilan ilovepdf.com ya, Kang Yudi sama Mas Fajar. Jadi hilaf Graphic I tadi. Love PDF. Iya, jadi hilaf ya. Graphic I Love PDF. Out of graphic I Love. Ini saya di awal halaman.
List with 5 items merge PDF. Kita ke panah bawah. Split PDF. Nah, ini ada fitur-fiturnya di sini ada Merge split PDF. Merge out of list graph. List with 5 items merge PDF. ada merge PDF. Nah, merge PDF ini seperti yang yang misalkan ada yang minta kita untuk kirim file PDF, KTP dan NPWP misalkan. Nah, daripada kita kali kirim, bisa digabungkan menjadi satu file PDF dengan I Love PDF ini. Nah, menggunakan fitur yang merge PDF itu. Gitu. Split PDF. Split PDF ini yang namanya split kan memotong ya. Misalkan kita punya dapat buku paket pembelajaran bentuknya PDF. Nah, kalau buku paket itu kan ratusan kan halamannya kan. Nah, misalkan kita hanya mau fokus membaca untuk yang bab 1 atau bab 2. Nah, kita harus tahu itu bab 1 dari halaman berapa sampai halaman berapa. Jadi nanti dengan split PDF di I Love PDF ini, kita bisa memisahkan misalkan bab 1 dari halaman 1 sampai halaman 50 misalkan. Nah, selebihnya tidak kita perlukan belum kita perlukan gitu. Jadi hanya kita ambil yang halaman 1 sampai halaman 10. Dan itu pun bisa sekaligus misalkan bab 1 halaman sekian sampai halaman sekian, nanti kita tambah lagi splitnya bab 2-nya halaman 51 sampai halaman 60 misalkan kayak gitu. Nanti filenya itu akan dipotong-potong berdasarkan halaman yang sudah kita tentukan potongannya. Itu fungsi split PDF tadi. Jadi mempermudah kita untuk membaca file PDF yang halamannya terlalu banyak. Compres PDF. Kompres PDF yang merubah ukuran file PDF menjadi lebih kecil. Clickable convert PDF. Clickable roll PDF tools. Click out of list desktop. List with 5 items. Clickable convert PDF. Clickable roll PDF. Compres. Ini juga Split merge PDF out of list. kalau udah tahu cara convert PDF ke Word pakai Office, lebih enak pakai Office ya. Jadi nggak perlu pakai pihak ketiga lagi. Click out of list desk. List with 2 items. Sign up. Out of list every tool you Ini need. ada sign up, berarti di sini ada akun Pro nih yang tadi Mas Arif bilang. Every tool split. Cuma merge PDF. Combine PDFs in the order you want with Ini mirip kayak merge PDF nih. Sebetulnya sama aja sih ya, Mas Arif ya. Combine PDF dengan merge PDF. Itu sebenarnya satu rangkaian kalimat. Satu Coba aja. Merge and combine. Split PDF. Separate one page. Merge PDF. Split. Merge. Combine. Split. Separate one page or compress PDF. Reduce file size while optimizing for PDF to Word. Easily convert your PDF files into easy is almost 100% accurate PDF to PowerPoint. Nah, ada di sini banyak fitur-fitur convertnya. Jadi ada PDF ke Word, PDF ke PowerPoint, PDF ke Excel. Cuma nggak tahu ya hasilnya gimana kalau PDF ke Excel atau ke PowerPoint. Belum. Learn your PDF files into easy to edit PPT and PPTX leaders host. Belum. PDF to Excel your internet connection. Ada PDF to Excel. Pull data straight from Word to PDF. Word to PDF. Kalau pakai Office sih udah enak ya. Kalau Word ke PDF tinggal fitur Word-nya. Make doc and docx file. Mas Rafiq, itu Mas kalau Rafiq. dari itu kalau yang Gimana, Kang dari PDF ke Word itu tetap acak-acakan juga ya? Tampil ininya. Ya. Kalau itu dia tuh perlu dicoba tuh kalau acak-acakan tuh. Soalnya kalau dibaca pakai pembaca layar enak sih. Kalau untuk ininya untuk kerapihannya. Mas Rafiq juga. Ya, Mas Fajar. Ini yang saya masih agak belum bisa itu dari Excel ke PDF yang motongnya dulu kadang kan apa ya? Nggak bisa rapi gitu. Ya, maksudnya kadang kita buat ini ya. Paham maksud saya? Print area, Mas. Print area. Ya. Print area. Print area ya. Print area. Kan kadang ada file yang bentuknya Excel kemudian kita jadikan
PDF. Kan ada kan kayak gitu. Nah, Oh ini iya yang iya. jujur saya belum bisa. Ya, soalnya kan kalau kita apa ya istilahnya kalau nggak paham tentang Excel kan ini jujur aja saya belum bisa gitu. Gimana Mas Syarif kalau yang Plinaria itu? Ya sebenarnya prinsipnya kayak ngeprint aja sih. Kan kalau kita mau ngeprint di Excel kan memang harus print area dulu kan. Iya, Iya, ya. Prinsipnya sebenarnya sama kayak ketika mau print. Nanti kalau yang Microsoft yang sekarang kan tinggal pilih itu kan. Microsoft to PDF. Yang penting diatur di print area-nya aja sih. Oh, nanti bisa tuh kita bahas untuk persiapan Bisa ya, data. Mas ya. Soalnya sering ya kalau di madrasah saya itu sering memunculkan itu gitu loh. Soalnya emang kalau di Excel itu ketika mau ngeprint itu memang ada beberapa pengaturan yang harus harus disetting ya. Selain dari print area juga harus ada yang di border juga tabelnya. Itu juga jadi PR juga, maksudnya harus disetting lagi agar tabel mana sampai mana yang harus di print kayak gitu. Jadi agak ada tambahan-tambahan sedikit dari Excel. Gitu Mas Fajar. Ya, siap Mas. Terus gini lagi Mas. Mohon maaf ini hubungannya bukan masalah transfer dari Excel ke PDF ya. Tapi terkadang gini loh, di teman-teman yang awas itu ada semacam gambar simbol yang misalnya bulat. Nah, gambar yang bulat ini diklik gitu loh. Iya, ini yang sering saya nggak bisa nyari ininya, yang nggak bisa itu loh. Kira-kira Mas Arif bisa nggak ya? Misalnya kan? Ya, apa namanya sih? Namanya simbol-simbol apa sih? Lupa saya tuh. QR code. Itu. QR code. Iya, apalah namanya itu yang jelas. Atau yang bulat, yang buat tanda-tanda penomoran itu. Apa sih maksudnya? Yang QR code apa yang di numberingnya Word? Yang Excel. Excel. Bilang suaranya tadi. Iya. Yang di Excel kan kadang kan ya, kalau orang awas ini kan ada semacam kayak link hyperlink yang satu dengan yang lain kan berhubungan ya. Ya mereka kan biasanya diklik bagian itu langsung buka semua gitu Mas. Hyperlink namanya ya. Itu ya. Hyperlink itu kan hyperlink kalau kita kan pakai rumus aja kan Mas Rafiq? Yang antar sheet atau yang gimana? Yang antar sheet kan? Maksud saya Mas Syarif ya. Jadi ketika itunya diklik, itunya kalau orang awas muncul semua. Nah ini ya saya Kalau yang pernah saya temui itu memang ada kayak aplikasi PKG. Aplikasi PKG itu kan ketika dibuka kita harus ngeklik enable dulu baru kebuka. Mungkin maksudnya itu apa gimana? Ya, kalau enable bisa Mas. Kalau itu paham. Terus yang mana nih? Kamu jelasin susah nih. Jadi misalnya ada di kolom misalnya A sekian ya atau B sekian atau C sekian itu ada kayak ya model hyperlink tapi itu ada gambar kayak bulat tombol dan itu diklik. Nah itu saya yang nyari kadang itu nggak bisa, orang awas bisa. Maksudnya kayak combo box gitu? Ya mungkin kayak gitu. Yang kayak misalnya kayak pilih jabatan terus tinggal diklik gitu. Oh itu sebenarnya nggak, kalau kita nggak diklik, dicari aja di bawah. Di panah bawah itu bukan? Terus dicari database-nya di bawah. Ya dicari list box ya kan? Iya. Terus buat hyperlink juga itu gimana Mas? Saya juga belum begitu paham jujur aja itu. Nih hyperlink yang dimaksud ini hyperlink yang jadi URL atau yang menghubungkan antar sheet nih? Hubungan antar sheet. Oh, oke. Ini pembahasannya jadi kita ke Excel nih. Ya, mohon maaf ya, ini soalnya saya jujur aja belum paham kayak gitu loh. Kalau yang tadi insya Allah ya seperti yang disampaikan Mas Rafiq kan ada pilihan banyak ya. Ya tadi seperti salah satunya tadi yang disampaikan ya I love tadi. Oke. Ya. Gitu Mas Rafiq. Ngapunten ya. Saya harus sampaikan ini. Amin. Ya, tenang aja, tenang.
Oke, jadi gini ya, apa namanya? Oke, sebelum ke situ, saya ini kan dulu ya, untuk masalah PDF ini kita mau kita jadikan nanti apa namanya, tugas saja untuk bisa mengeksplor I Love PDF agar teman-teman yang belum pernah buka ilovepdf.com bisa mengeksplor, atau mau kita eksplor terlebih dahulu salah satu fiturnya I Love PDF, nanti baru kita pindah ke pembahasan yang tadi mungkin Mas Fajar tak pertanyakan gitu. Gimana? Biar kita selesai dulu nih satu-satu. Iya, dituntaskan aja untuk PDF-nya. Dituntaskan dulu aja ya. Artinya yang tadi saya oke Mas Fajar ya. Halo Mas Fajar? Mute kayaknya. Oh, ke mute ya. Oke. Iya Mas. Ya Mas Rafiq gimana? Kita tuntaskan dulu yang PDF ya Mas Fajar ya. Ya, siap. Excel kita akan Ya. kalau ada masih ada waktu. Nanti kalaupun tidak terakomodir di pertemuan ini, silakan kita bisa saling sharing di grup PKG. Ya, siap. Gitu. Oke Mas Rafiq ya. Oke. Nah, ini jadi tadi saya sudah sampaikan untuk tampilan ilovepdf.com itu banyak ya fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa coba sebetulnya. Karena tidak semua fitur juga sebetulnya kita sesuai kebutuhan kita. Kalau sejauh ini emang saya yang sering itu baru yang split atau yang kompres gitu. Yang merge juga sesekali karena biasanya kebutuhan ini ya. Kebutuhan untuk pengumpulan data-data PDF. Ya misalkan nih kalau saya sudah mulai membiasakan diri untuk membackup data-data pribadi dalam bentuk digital, misalkan kayak KTP, NPWP, kemudian kartu keluarga, terus SK CPNS, SKPNS, semua saya PDF-in, saya kumpulkan dalam satu folder atau satu file. Jadi ketika kita butuh, diminta sama operator sekolah atau diminta sama pihak-pihak yang terkait, kita tinggal mencari dan biasanya saya upload di Google Drive untuk mempermudah akses. Sekarang agak jarang sih kalau pakai flash disk ya, kecuali atau di storage laptop. Jadi sering beberapa kali merge PDF itu kita maksimalkan. PowerPoint to PDF, make PPT and PPT, Excel to PDF, make Excel spreadsheet. Masih sangat banyak ya. Edit PDF. Text tampilan I Love PDF nanti bisa mengeksplor sendiri karena tidak semua pakai laptop soalnya. Oke, tadi terkait pengelolaan file PDF, yang ada yang mau praktek dulu nggak? Misalkan untuk split PDF. Ada yang mau praktek nggak dari Mas Pidi, Kang Yudi, atau Mas Fajar? Mas Fajar pakai handphone. Oh ya, sebentar ya. Oke, Mas Pidi. Kita praktek yang split ya. Saya off dulu ya share screen-nya ya. Meeting controls window. Oke, saya jadiin Mas Pidi jadi co-host dulu ya. Oke, mantap. ilovepdf.com ya. Siap, betul. Mas Pidi pakai apa nih? Mau share screen apa gimana? Oh enggak, saya aja pakai dua device. Oh ya, oke. Saya pikir tadi mau share screen. Enggak, ini kedengeran enggak? Agak jauh sih suaranya. Aduh, bentar. Suara speakernya. Waduh, agak jauh ya. The Bluetooth device is ready to pair. Wah, ada Damayanti lagi tuh. Damayantinya soundbox. Lebih kesamaan tas itu mah. Udah, klik ini. Bentar, pakai speaker aja ya. Iya boleh. Kalau mau sambil share screen sound juga nggak apa-apa, Mas. Saya pakai dua device ini. Mas Pidi nge-zoom-nya pakai HP. Zoom-nya pakai HP, ininya pakai ini. Siap. Oke. Kang Yudi bisa sambil ini ya, mengikuti ya. Mas Fajar juga ya. Mas Bima ditambah-tambahin Mas Bima kalau ada yang perlu dilengkapi. Ya, siap Bang. Aman.
Wah, gimana ya? Nggak kedengeran sih. Nggak kedengeran nih. Nggak connect. Lama nanti. Yang ini gimana? Kedengeran? Halo? Kalau saya sih dengar ya, kalau saya, cuma memang mungkin agak sedikit jauh. Tapi mungkin teman-teman yang lain. Oh, ini Pak. Oke, Harus oke, dipakai. Mas. Harus pakai Damayanti ya? Enggak juga. Tapi terserah sih. Ya, kalau lambat ya, nggak apa-apa. Ini aja ya. Oke. Pertama kita masuk ke ini berarti. Split PDF ini ya. Ya, link split PDF. Nah, Pilih itu file ya. spasi atau di enter. Ini pilih file ini ya. Siap. Tinggal dicari, tinggal dipilih Mas PDF. Mas Ujang nggak ada ya Mas Ujang ya? Kang Ujang belum konfirmasi. Yang baru masuk Mbak Presti. Bintang tamu kita. Waduh, ini saya lupa berapa halamannya gimana nih ya? Coba aja ya. Nah, itu from page kan, ada from page. Ya. Nah, itu tentukan dari halaman berapa mulainya. Ya. Saya tadi lupa berapa halamannya. Nggak apa-apa, buat percobaan aja. Dari halaman, ya udah. Kalau misalkan halaman 2 ya, 2. Terus halaman 3. Misalkan 3. Ya. Mas Rafiq, mohon maaf. Saya izin ke belakang sebentar ya. Oke, silakan Mas Fajar. Ini Mas Oke, Rafiq, saya dari halaman 2, yang pertama di kotak form edit pertama itu halaman 2, form edit kedua halaman 3 misalkan. Itu berarti terpotongnya nanti atau tersplitnya dari mana itu? Kalau misalkan saya ngisinya 2 dan 3. Gimana Mas Fidi? Iya, di kotak edit pertama itu saya isikan 2. Terus kotak edit kedua saya isikan 3. Berarti terpotongnya itu dari mana ke mana? Dari halaman 2 sampai halaman 3 gitu? Iya, betul. Akan dipisahkan sendiri tuh halaman 2 sampai halaman 3. Berarti halaman 1 dan halaman 4 seterusnya itu hilang? Halaman 1 dan halaman 1 dan halaman 4 itu ya hilang, betul. Seterusnya tinggal ya, halaman akhir ya. halaman 3 aja. Oke. Saya klik split PDF berarti ini ya. Betul. Oke. Nah, klik split PDF. Nah, ini nggak bisa download sendiri nanti dia. Nah, dia munculkan link download ini, kan dia link PDF has been split kan, berarti sudah tersplit, tapi dia tidak termunculkan, tidak mendownload secara otomatis. Saya harus gini. Nah. Oh iya, tampilannya ini itu. Nah, harus di start download. Udah terdownload itu baru. Jadi dia nggak bisa otomatis kalau punya. Udah Mas Rafiq, terus suruh praktek apa lagi nih? Oke, berarti tinggal kita buktikan dulu hasil. Oh iya, saya buka ya. Okay. Iya. Sorry lupa. Kita buka. Tuh.
Masuknya ke dokumen berarti ya? Kalau saya di folder download. Ini ya? Iya. Nama filenya akan sama dia. Nah, ini dia. Kita dibuka. Coba dibuka. Wah, di enternya ini. Waduh, not responding lagi. Responding. Ada berikutnya lagi deh. Baca nih. Wah. Open with Google Chrome aja Mas coba. Udah. Ah, udah. Weh, tapi nggak terbaca ya? Nggak kebaca. Adobe Reader-nya ini, settingan Adobe Reader-nya ya? Kalau gitu coba langsung convert ke itu aja. Ke Word. Oh, ini di convert ke Word? Hmm. Oh, sebentar. Kita keluar dulu ya. Menu documents check. To navigate, press up or down arrow. Escape. Leave menus. Documents. Toolbar. Recent location. Tab. Toolbar. Tab. Toolbar. Tab. Toolbar. Tab. Search box. Edit. Tab. Preview. Level 2. Tab. Items. View. Multi-select list box. Remove and rigid format. Format under 248. 1. Silent version. Text. Vector. Curriculum. KIKD. Tab. Deal with implementation. PDF. Page. Open with submenu. Page. See leaving menus. Documents. Items. View. Multi-select list box. 1. Silent version. 1. Silent version. 1. Silent. 24815. 1. 248. 1. Silent version. Text. Vector. Curriculum. KIKD. Tab. Deal with implementation. Context menu. Open. Print E. Scan select. Scan middle. ABB. Open with submenu. Adobe Reader. A. Firefox. Google Chrome. G. Microsoft Edge. Search list more. S. Choose another app. C. Enter. S. Leaving menus. Items. View. Multi-select list box. 1. Silent version. Text. Vector. Curriculum. KIKD. Tab. Deal with implementation. KDK-2-3.PDF. 3/12/2027 PM. Adobe Acrobat document 59 KB. How do you want to open it? All users have to open button. More apps link. Enter. Preview list list box. Adobe Reader. Microsoft. Google Chrome. Look. Internet. Media. List box. Office XM. List box. VLC. Windows. Word. Enter. Lama. Open dashboard. Wih, setelah di split kok malah lama bukanya? Iya, dia convert dulu, dia proses tuh. Microsoft Word dialog. Word will now convert your PDF to an editable Word document. This may take a while. Your resulting Word document will be optimized to allow you to edit the text, so it might not look exactly like the original PDF, especially if the original file contains lots of graphics. Still button. To activate, press spacebar. Alt plus H. Okay button. To activate, press Udah space. buka kan? Udah. Masih loading tuh. Ya, masih loading. Wah. Sebenarnya juga kalau untuk PDF ya lebih recommended buka pakai Microsoft Edge atau Microsoft Chrome. Google Chrome. Lebih ringan. Ya, ini langsung ke ini Mas. Pembukaannya sudah nggak ada hilang. Ini halaman 2 langsung ke. Nah, berarti sudah terpotong ya. Yang satunya nggak ada, langsung 2 dan 3 dan 4 seterusnya nggak ada. Ya, udah. Nah, itu dia gambarannya. Split PDF. Begitu. Kang Yudi, Mas Fajar, Mas Fajar lagi ke WC ya? Gimana Mas Vidi, ada yang mau tanyakan Mas Vidi? Ya, itu kan kalau saya baca tadi di I Love PDF-nya kan kalau penjelasannya kan akurasinya kan 100% ya. Nah, itu sebetulnya nyambung dengan pertanyaan Mas Salam tadi. Itu kalau kita tahu acak apa enggaknya kan susah ya, tapi kalau dibaca kan jelas. Tapi yang ingin saya tahu presisi enggak gitu. Misalkan
halamannya di PDF-nya 100. Apakah dia tetap jadi 100 lembar atau kadang-kadang jadi lebih gitu. Karena kalau kita mengconvert dengan aplikasi lain kayak Abifine atau apa itu kadang-kadang lebih, Mas. Halamannya itu jadi lebih gitu. Jadi Karena pasti ada yang teracak kalau pasti ada yang lompat. Formatnya berubah gitu. Jadi dia agak lebih halamannya, pasti 101 atau 102 gitu. Nah, ini kalau untuk iLove gimana? Karena memang dia menyesuaikan dengan standar format ininya, Mas, aplikasinya. Aplikasinya dari pihak ketiga atau dari si Word-nya, misalkan ininya ke Word misalkan. Berarti nanti dia akan menyesuaikan dengan standar kan satu halaman Word itu bisa berapa karakter gitu kan. Iya. Nah, sedangkan PDF itu kan terkadang nggak sama kan jumlah satu halamannya dengan Word. Jadi, nah itu kalau pakai iLove gimana? Apakah dia akan menyesuaikan juga seperti itu atau tetap presisi? Artinya lembarannya sama gitu. Kalau dia masih pakai PDF, setahu saya masih tetap sama ya. Karena kan nanti patokan si iLove PDF men-split patokan jumlah halaman PDF-nya. Oh, bukan split, apa convert, Mas? Oh, convert. Iya. Convert. Ya, jadi kan convertnya kan dia misalkan jadi kita PDF ke Word gitu ya. 100 lembar. Kadang-kadang jadi 101 atau 102 kalau kita pakai. Lebih ya. Lebih. Kalau pakai itu gimana? Pakai iLove itu presisi 100 lembar atau gimana? Ya, Bang Sarip. Bang Rafiq. Iya. Ini Mas Widi, biasanya gini, kalau kita bisa convert dari Word ke PDF itu bisa tetap. Ya, tapi kebalikan kalau dari PDF ke Word itu biasanya dia agak tambah. Apalagi untuk yang model-model JPEG ke PDF gitu ya, kalau pakai kayak aplikasi lain dari Mas Widi itu ya, Instareader itu pasti jauh sekali ya. Saya udah beberapa kali kan, karena lagi cari-cari buku gitu kan. Nah, ini dia akan lebih biasanya kalau dari PDF ke Word gitu. Tapi kalau dari Word ke PDF biasanya presisinya sama halamannya. Itu pengalaman saya pribadi gitu. Barangkali mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain. Iya, betul itu Mas Bima. Gimana Mas Widi? Maksudnya gimana? Bukan dari Word ke PDF, dari PDF ke Word maksudnya. Iya. Kalau dari Word ke PDF itu sama, biasanya misalnya 100 halaman jadi 100. Tapi kalau dari PDF ke Word itu biasanya akan nambah. Dia menyesuaikan dengan format Word-nya. Iya, betul. Tapi kalau di iLove PDF ini berarti sama? Sama juga. Tergantung ini gitu. Iya. Karena iLove PDF itu kan hanya membantu memproses konversinya gitu kan. Ya. Tidak mempengaruhi dari standar jumlah format halamannya gitu, Mas. Jadi kalau mengkonvertnya itu ke Word berarti mengikuti standar jumlah halaman di Word gitu. Kalau convertnya ke open book ya berarti dia ikuti standar open book kayak gitu. Dan gini juga sih kenapa berubah karena halaman di PDF kertasnya itu kadang-kadang beda ukuran kertas ya dengan di di Word. Nah, default standarnya Word itu kan kadang-kadang ada yang letter, ada yang A4 macam-macam kan. Nah, sementara yang di PDF itu kan kadang-kadang ukuran kertasnya nggak selalu gitu. Kadang yang di PDF B5 atau A5. Ketika dikonvert kan otomatis itu akan berubah. Bahkan sebenarnya kalau membuka PDF pakai Word aja itu kadang-kadang berubah sebenarnya jumlah halamannya ya, karena PDF yang dikonversi itu dia akan menyesuaikan dengan halaman yang di Microsoft Word gitu. Kenapa ada perubahan ya? Kenapa tidak presisi seperti itu? Nah, itu yang menurut saya agak jadi masalah bagi kita teman-teman di tunanetra ya, karena kadang-kadang kan kita membutuhkan hal yang sangat presisi karena hal-hal tertentu. Nah, sebetulnya bisa nggak jadi si Word ini atau Office ini menyesuaikan format dari PDF itu? Ada yang bisa disetting nggak gitu maksudnya? Artinya bahwa aplikasi yang ada saat ini itu masih belum bisa mengkonvert dari PDF secara presisi dan sempurna. Sebenarnya di iLove PDF itu ada fitur edit PDF, cuma itu nggak akses. Nah, itu bisa. Kayak misalnya ada formulir dalam bentuk PDF kan, mau diisi, itu bisa pakai itu. Cuma nggak akses untuk yang total. Nggak tahu kalau yang Love Vision.
Gimana Mas Arif? Di I Love PDF itu ada fitur edit PDF. Nah, jadi ketika menggunakan fitur itu kita bisa ngedit PDF-nya. Memang PDF-nya langsung yang diedit. Jadi maksudnya tulisan PDF bisa dirubah gitu? Ya, bisa diedit. Menggunakan kayak Word gitu. Cuma itu nggak akses untuk total. Ya, kalau Elevation masih mending lah. Nah, ada nggak berbayar? Nggak berbayar ya? Enggak, free. Enggak, itu free. Cuma gini ya, Dicoba aja. kalau pengalaman saya pribadi ya, yang Mas Pidi tadi kan dia menginginkan presisi ya. Memang agak sulit rasa-rasanya ya kalau untuk totally blind ya. Mungkin nanti teman-teman kalau punya pengalaman, tadi Mas Arif saja saya sampaikan bisa pakai fitur edit tapi tidak akses gitu ya. Nah, kalau pakai presisi biasanya saya pakai pihak ketiga Mas Pidi. Nah, presisi itu saya bantuan tadi ya, InstaReader itu sudah saya linknya sudah saya share. Jadi saya buka buku itu, saya cari sampai page yang saya inginkan. Nah, di situ nanti akan saya temukan jumlah presisinya gitu ya. Nah, ini presisi dalam apa gitu ya. Nah, kalau saya presisi gini, saya presisi ingin split ya. Kalau itu bentuknya misalkan tadi ya JPEG dan yang hasil OCR itu akan berantakan biasanya. Nah, maka saya cara mengakalinya saya mau split gitu. Saya coba cari, dari saya buka dulu PDF-nya dengan InstaReader. Kemudian saya cari chapter, sebentar saya chapter yang saya inginkan. Misalkan saya udah mau cari chapter 3 gitu ya. Dia di halaman 30. Nah, kemudian chapter 4 ada di halaman 39. Berarti kan chapter 3 itu 30 sampai 38. Nah, saya baru presisinya itu saya pakai I Love PDF. Saya split dari 30 sampai 38. Nah, itu presisi saya untuk mencari halaman untuk yang JPEG ke PDF. Nah, maka presisinya Mas Bidi ini presisi dalam hal apa gitu ya. Nah, mungkin kalau presisi dalam tesis gitu ya, skripsi itu bisa juga pakai InstaReader. Jadi kita mau cari misalkan si Paul gitu ya. Paul berpendapat di halaman 30 gitu kan. Nah, ini kalau di convert ke Word kan nanti kan halaman akan berubah ya dengan seperti buku yang asli gitu. Makanya kita pakai InstaReader sih kalau saya untuk mengakalinya, karena ya itu ya, karena keterbatasan kita miliki, kita bisa melengkapi dengan apa namanya bantuan aplikasi lain gitu, karena memang ya pada dasarnya aplikasi-aplikasi kita temuin itu tidak 100% sempurna akses, dan pasti ada kelemahan-kelemahan, dan itu bisa kita lengkapi dengan aplikasi lain. Itu sementara itu yang saya coba bisa berikan. Terima kasih. Kalau pakai InstaReader itu nanti bisa lebih sempurna gitu ya, Mas? Apa Mas Salam? Kalau pakai InstaReader itu jadi lebih sempurna hasilnya ketika di-convert gitu? Oh, enggak juga. Ini sama, InstaReader misalkan saya mau convert dari PDF ke Word itu sama. Misalkan halaman 100, itu pasti ada 113 gitu, akan lebih Mas Alam. Tetapi untuk sebelum di-convert itu kan dia membacakan dalam versi PDF aslinya. Nah, ini yang kita bisa coba akali gitu ya untuk mencari presisi yang tadi Mas Budi sampaikan. Tapi ketika di-convert ya hasilnya sama aja gitu. Bahkan ya, saya kemarin mencoba, saya convert langsung ke PDF. Itu tulisannya rapat Mas Alam. Misalkan saya makan roti gitu ya, itu saya nggak ada spasi dengan makan dan roti gitu ya. Kalau itu convert langsung ke PDF, maka saya akali lagi. Saya convert ke doc dulu, dari dokumen saya langsung save-nya ke PDF. Jadi banyak cara sih sebenarnya untuk mencari solusi ya, karena memang tidak bisa di satu aplikasi ya. Ya kita makanya di sini sangat penting saya pikir untuk saling berbagi ya. Tadi Mas Pidi memberikan salah satu aplikasi baru yang saya belum tahu. Mungkin teman-teman juga mendapat ilmu baru. Itu salah satu pentingnya kita berkumpul di sini, mungkin itu kali. Itu. Tapi kalau saya wah, seru nih. Nggak terasa udah mau 10:30. 5 menit lagi udah 10:30. Nggak terasa ini seru banget nih diskusinya. Tapi akhirnya jadi banyak untuk PDF. Banyak info nih kita nih. Halo? Ya, halo Mas. Masalah. Mangga Mas Salam. Terancam untuk tidak bisa. Gimana Mas Salam? Jauh suaranya. Halo? Ya. Ya, jelas nih. Oke. Jelas. Ya, untuk PDF ini kan memang dirancang untuk tidak bisa ditiru kan ya sebetulnya ya pada dasarnya ya. Ya, read only. Ada ya protection. Ya, read only itu sebetulnya hanya untuk dibaca.
Ya, dalam arti memang ketika ingin PDF itu di-convert itu memang dilindungi kan, dalam arti bahwa memang data itu memang hanya untuk di-read only saja. Jadi ketika di-convert seperti apapun, format pasti berubah kan gitu ya. Paling tidak Iya. sesuai ada di PDF-nya gitu kan. Ya Jadi- tujuannya kan seperti itu sebetulnya. Makanya biasanya kalau kita dulu saya bikin skripsi kan disuruh bikin format PDF-nya juga tuh di password buat ditaruh buat diserahin ke perpus kan. Perpus ya. Nah itu biasanya untuk itu read only, untuk referensi tambahan buat mahasiswa di bawahnya kan. Tapi bagi kita yang sebetulnya membutuhkan banyak referensi-referensi seperti ini dalam bentuk dokumen memang sangat diperlukan. Ya, kalau menurut saya sih kita juga perlu membekali diri dengan kemampuan sedikit lah, kemampuan mengedit atau memformatting tulisan juga untuk bisa melengkapi ya. Cuma repot kalau misalkan mau ngajar nggak presisi, misalkan yang dibuka sama murid itu halaman sekian, yang kita buka halaman sekian. Iya, itu maksud saya. Iya. Iya, jadi ingat Al-Qur'an Brel kalau begini nih, nggak presisi kan. Wah, itu betul. Ya kan? Saya ngajar ngajar Quran halaman 9 ini apa Pak maksudnya? Waduh, halaman 9 di Quran dia. Saya pakai Quran Braille. Nah, itu dia. Tawa aja kita. Makanya sebagian ada beberapa buku-buku Braille itu kan ada halaman awas, ada halaman Braille-nya kan. Iya, betul. Itu. Cuma kalau di Quran kan nggak ada, belum ada yang seperti itu gitu kan. Nah, ini juga konversi file seperti ini juga ya itu menjadi satu ini sendiri sih gitu. Tapi tadi Mas Ujang. Mas Ujang. Mungkin nanti Mas Vidi bisa dikirim aplikasinya ya. Iya, boleh tuh. Jadi kok gitu. Bagus tuh ya. Referensi kita nih. Ya, untuk study dulu saya kirim tuh di grup PKG. Saya kirim sama petunjuknya itu ada kok yang buat siapa itu? Teman kita juga ada tuh. Nanti saya kirimkan link blognya dia. Oke. Mantap. Mas Ujang sudah bisa di-unmute? Ya, mungkin dari teman yang lain. Mas Yudi dari mana? Kang Yudi, gimana Kang Yudi, bisa mengikuti Kang Yudi? Saya bisa, saya menyimak aja. Tapi yang tadi ketika lagi proses itu pas Kang Vidi mencoba tuh saya kurang bisa ngikutin karena cepetan ya? Terlalu cepat Mas ya. Iya, maaf. Saya nggak pakai Damayanti soalnya. Ya maaf Mas. Ya nggak apa-apa. Tapi Kang Yudi masih punya penglihatan, jadi lumayan ya, bisa lihat tampilan I Love PDF-nya juga langsung ya, gitu. Oke. Kang Mas Fajar? Iya Mas Rafiq. Gimana Mas Fajar? Ya. Yang didemokan Mas Vidi ya. Dan pengalaman dari Mas Lima juga tadi. Ya, nanti sambil diekspor lah, maksudnya diekspor secara mandiri Mas. Karena saya kalau nggak megang gini praktek enak ya. Iya betul. Iya nggak enak gitu loh. Kalau komputer tuh emang sambil praktek enaknya. Iya betul. Makanya gitu kan nanti bisa dieksplor sendiri lah. Nah, terus tahu aplikasinya. Ini gimana untuk durasi nih, Kang Gugum? Kang Gugum masih ada Kang Gugum? Masih ada Kang Gugum. Kang Gugum kira-kira bisa unmute suaranya, apa sinyalnya gangguan atau enggak nih? Kang Gugum, mohon hadir di ruangan. Pas banget lagi ada suara pemberitahuan itu. Kayak di mall. Gini teman-teman,
ya kebetulan kan iparnya Kang Gugum ini kan sedang berduka ya, adiknya Oh, dari ya mungkin ada mungkin kepentingan ya hubungannya dengan urusan pribadi mungkin ya, iya, mungkin iya. ya, yang ya. Baru kemarin soalnya adiknya iparnya itu meninggal. Innalillahi. Innalillahi wa inna Ya. Oh, ya, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya ya, dan Allah telah Amin. kuburnya. Oke, Ya. terkait ya baik. Mungkin sebelum ini karena udah, kalau secara durasi sih sudah mau selesai ya. Cuma nanti gimana kebijakan dari Pak ini penanggung jawab. Tapi kalau saya mohon izin nanti jam 11 ada undangan ini mau ke pernikahan teman, jadi minta izin live nanti jam 11. Siap. Oke, mungkin ini juga. Sekarang bisa. Oh. Oh iya teman-teman ini sedikit penyampaian ya, di grup PKG itu ada absen ya, tolong diisi. Presensi. Tolong diisi. Oke, nanti sebelum pada cabut. Mas Ujang. Halo. Apa kabar? Dari tadi gue unmute tuh ya, ketemu. Ya sudah, terima kasih. Terima kasih. Makasih udah nyimak. Masuk terus, terima kasih itu. Dengar. Tapi tersimak dengan baik Mas Ujang. Ya. Mas Ujang tersimak dengan baik. Baik. Ya. Tersimak dengan baik tadi. Tersimak. Alhamdulillah. Tersimak. Kalau Mas Ujang sendiri gimana Mas pengalamannya? Sharing dong Mas Ujang masalah PDF-an ini nih. Punya pengalaman. Oh iya. Kalau untuk PDF saya itu gini ya. Jadi ini problemnya di mana? Jadi PDF itu kadang-kadang ada yang mau terbaca dengan screen reader ini, ada yang tidak. Ini saya juga masalahnya nggak tahu di mana gitu kan. Kemudian kalau untuk biasanya kalau downloadan dari internet itu kebanyakan bisa ya dibaca. Tapi kalau misalkan kita dikasih file dari siapa gitu, itu banyak yang nggak bisa. Sehingga misalkan undangan kayak gitu ya, nah itu banyak yang tidak bisa terbaca itu. Ya sebagian terbaca, sebagian enggak. Itu masalahnya di mana saya juga nggak tahu. Itu kemudian yang kedua, tadi saya sepakat tadi ya, jadi di convert ke bentuk apa-apa itu memang dari PDF memang ini. Jadi bentuknya tidak presisi. Jadi apa tidak presisi. Nah, itu jadi memang jadi agak kacau. Itu sebetulnya makanya termasuk saya membaca buku-buku online itu saya itu sebetulnya banyak butuh ya, tapi tidak sempat mengakses itu karena kadang-kadang kita itu mungkin membacanya membutuhkan waktu, sebetulnya sudah kita alokasikan butuh waktu sekian untuk membaca, tapi lama mempelajarinya ini gimana caranya ini. Jadi kadang-kadang untuk mempelajari itunya aja udah capek lelah ya, udah lelah duluan kan begitu ya. Nah seperti itu. Padahal kan kita juga butuh referensi misalnya misal nulis apa dan seterusnya itu kan untuk bagaimana kita bisa mengutip gitu. Kalau diketik ulang misalnya kan paling enggak butuh laptop 2 butuh durasi lagi tuh. Kan seperti itu. Kemudian kalau di copy juga ini bentuk hurufnya ini sama enggak dengan yang ditulis, jangan beda kan gitu. Begitu ditampilkan terus kita kalinya sudah rapi, ternyata begitu dilihat ini kok beda hurufnya kan ukurannya. Jadi itu memang pengalaman yang saya rasakan, makanya emang saya butuh ilmu banyak di sini. Siap Mas Ujang ya, makasih untuk pengalamannya. Nah biasanya kalau ada file-file PDF yang tidak terbaca, memang ada beberapa faktor ya. Ini sharing pengalaman saya juga. Nanti mungkin bisa ditambahin sama teman-teman Mas Bima, Mas Syarif atau teman-teman serta lainnya. Kalau saya biasanya untuk membaca file PDF dengan cepat itu bisa pakai Open with Google Chrome ya, untuk bisa mempercepat. Memang tadi biasanya suka ada yang nggak kebaca, akhirnya kita penasaran, saya convert ke Word. Nah biasanya kalau sudah di-convert ke Word itu baru ketahuan tuh ternyata ini ada image-nya gitu, atau ada gambar-gambar kayak cover gitu, atau ada apa. Nanti kalau dikebawahin terus, ditelusurin terus, baru ketemu tulisan-tulisan. Jadi kadang-kadang karena kita terbatas dengan gambar, jadi kadang apa yang nggak bisa dibaca itu
kita pikir tulisan, ternyata emang pure gambar gitu. Nah, jadi kalau saya seperti itu pengalamannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ada yang mau menambahkan kenapa nih kalau ada file PDF yang nggak kebaca ini kira-kira gimana nih? Kemungkinan seperti apa? Ya, silakan. Mas Bima. Pengalaman. Ya jadi gini. Jadi untuk membuat PDF itu kan banyak macamnya ya. Nah, misalkan gini, tadi Mas Ujang sampaikan kalau downloadnya di internet tuh kebaca. Ya karena memang biasanya yang di internet itu hasil dari Word ya. Microsoft Word di save-nya bentuk PDF. Nah, itu biasanya akses kebaca. Nah, cuma kalau undangan itu sama. Undangan itu kan di-print dulu. Ya kan, misalkan tanda tangan kepala sekolah atau panitia pelaksana, baru itu di-scan. Nah, itu biasanya nggak kebaca. Iya. Itu nggak bakal kebaca. Kecuali kalau JAWS itu pakai scan OCR JAWS tuh ada tuh. Nah, atau kalau pakai Android tuh bisa pakai gini. Drive pembaca PDF tuh masih akses bisa tuh. Saya coba bisa. Atau pakai aplikasi pembantu ya. Voice Alert Reader atau tadi Instareader itu bisa Mas Ujang. Nah, itu tambahan itu yang bentuknya JPEG itu ya, yang foto ya, atau yang misalkan buku foto habis itu jadiin PDF itu biasanya memang tidak bisa. Nah, itu harus pakai scan OCR atau pakai aplikasi di Play Store Instareader atau Voice Alert Reader gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Scan OCR berarti adanya di aplikasi JAWS itu ya? Ya JAWS ada. Kalau di NVDA ada tapi tambah add-on kalau salah deh. Saya jarang pakai NVDA. Tambah add-on itu. Itu Mas Arif tuh yang pakai NVDA tuh. Kalau di NVDA bisa insert R, tapi yang baru ya. Insert R ya. Yang baru tapi NVDA yang baru. Versi tahun berapa tuh Mas Sarip? 2021 kalau nggak salah. Oh itu Dan nggak usah kalau add-on. Kalau masih mau enggak kok nggak usah pakai add-on kalau yang insert R itu. Tapi kalau mau yang lebih bagus, ya harus pakai add-on Cloud Vision. Sama yang kayak baca subtitle atau misalnya kayak baca tulisan di video, nah itu bisa pakai Lion kalau di NVIDIA. Nah, gitu Mas Ujang. Jadi halo Mas Ujang. Halo, iya lanjut. Ya. Jadi banyak pengalaman teman-teman yang juga menggunakan aplikasi atau pihak ketiga ya, aplikasi pihak ketiga yang memang insya Allah nanti akan kita share di grup PKG Mas Ujang. Nah, nanti bisa kita sambil explore di situ. Nah, di online di googling juga kalau kita masukin keyword kompres image ya. Kompres image itu juga keluar namanya I love image, I love IMG. I love IMG itu juga ada pihak ketiga juga. Sorry, ada gangguan teknis. Ya, di online itu ternyata ada namanya I love image atau I love IMG. Ketika saya buka itu mirip kayak I love PDF tadi tampilannya, tapi semua full format image semua tuh. Ada JPG, ada PNG, terus ada yang macam-macam yang lainnya juga. Nah, ini bisa kita explore juga nanti. Atau ada yang punya pengalaman menggunakan I love IMG? Ada yang pernah nyoba nggak pakai I love IMG ini? Saya soalnya belum ada file JPG-nya, jadi belum bisa nyoba nih. Yang bentuknya tulisan ya. Mas Arif, ada pengalaman nggak? Ya, saya sih lebih sering pakai yang kompres ya. Mungkin tadi yang kayak Mas Yudi ya. Mas Yudi. Oh ya, Mas Yudi. Mas Yudi yang terkendala ngupload gambar yang karena ukurannya besar, mungkin bisa pakai ini untuk mengkompresnya. Itu sih yang paling sering untuk mengkompresnya tok. Ya, sip. Oh, kalau untuk kompres image itu cara paling sederhananya dikirim lewat WhatsApp kalau saya, Mas. Nah, cuma masalahnya kalau kirim lewat WhatsApp itu gambarnya kata orang awas pecah. Banyak yang bilang mungkin karena gambarnya pecah. Kecilnya itu ya, karena kompresinya banyak sekali itu memangnya. Iya. Jadi ukuran KB biasanya, makanya. Jadi blur, Mas. Jadi blur, nggak jelas. Yang blur pecah. Iya.
Nah, Itu tapi paling kalau sederhananya gitu. betul. Ya kalau yang tadi dikeluhkan sama Mas Ujang ya seperti itu Mas Ujang. Jadi banyak aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang sebenarnya bisa kita coba untuk membantu memaksimalkan pembaca layarnya. Seperti itu Mas Ujang. Tadi apa lagi ya? Mas Ujang yang kedua ya. Catatan kaki sama apa tadi, format ya? Aduh, jaringan saya turun nih. Jaringan saya kalau ini ya. Oh, saya pikir tempat saya. Nggak, saya juga. Kayaknya delay sih punyanya Mas Rafiq. Untuk materinya udah ini tersampaikan semua, Mas Rafiq. Mas Rafiq delay Mas Alam. Kita dibatasi oleh durasi. Mas Alam gimana Mas Alam? Sudah mau jam 11. Nanti mungkin bisa kita lanjut di grup. Gimana Mas Alam? Materinya udah tersampaikan semua atau gimana ini? Kalau materi sih baru yang PDF ini aja. Kalau untuk yang mencari bahan ajar di YouTube dengan memotong video pembelajaran belum. Mungkin bisa buat pertemuan berikutnya. Ya Mas Rafiq, di pertemuan berikutnya aja kita fokus ke sini dulu. Ya, kalau bisa sih pertemuan berikutnya kita semua standby laptop ya biar enak. Untuk tugas gimana nih? Untuk tugas mau disiapkan nggak? Halo. Ya Mas Bima. Halo. Iya, kenapa? Itu Mas Ujang yang halo. Mas Ujang. Saya dengar saya. Ini bagusnya gimana ya? Berarti untuk menyimak materi di HP, kemudian untuk praktek di laptop atau bagaimana bagus ini biar enak gitu? Kalau saya sih pakai laptop saja ya. Kalau saya. Tapi kalau teman-teman lebih nyamannya gimana? Ini Mas Vidi pakai 2 device. Terus Mas Yudi juga. Yang penting sih prakteknya kan pasti di laptop ya. Kalau bisa sambil mendengarkan Zoom terus kita standby di notepad kita standby misalkan nanti di Altman sambil buka-buka pihak ketiganya itu boleh gitu. Gimana nyamannya Mas Ujang aja sih kalau saya. Saya delay kayaknya ya. Enggak, Mas. Aman. Delay, santai. Aman. Jelas. Oke, terkait tugas nanti kita kirim di grup PKG ya, Mas Bima ya? Oke, siap. Ya bareng-bareng lah, nanti barangkali itu bisa didiskusikan. Gitu. Karena seru juga ternyata ngobrol tentang PDF ini. Gitu. Itu Mas Alam. Ini mau sampai jam berapa, Mas Rafiq? Gimana Mas Bima, kita cukupkan atau sampai jam 11? Sekarang tergantung teman-teman, kalau sudah oke cukup ya kita cukup aja Mas Bang Rafiq. Oke. Gimana teman-teman? Kang Yudi, Mas Fajar, Mas Ujang. Cukup Mas. Oke, Mas Budi gimana? Tadi untuk kompres gimana tadi, Kang? Oh, untuk kompres image ya? Iya. Halo Kang Yudi. Ini pakai aplikasi apa tadi kalau salah dijelaskan? Ini. Oh, itu buka di Google Kang, namanya I Love IMG. I Love IMG, oh ya. Mungkin nanti Mas Rafiq bisa nge-share linknya aja sih di grup. Gimana? Sudah putus. Share linknya aja di grup. Oke, siap. Nanti saya share linknya ya, Kang Yudi ya. Nanti bisa dieksplor di situ. Oke. Makasih, Kang. Oke, sama-sama. Mas Ujang? Halo. Ya. Gimana? Kita lanjutkan nanti di grup atau ada yang mau ditanyakan dulu? Itu ya, tadi. Untuk sementara durasi
biar seperti ini selesai lah, nanti mungkin untuk pengembangannya di grup saja diskusinya. Oke, siap Mas Ujang. Mas Ujang sebentar. Mas Ujang untuk membaca PDF di Android biasanya pakai apa Mas Ujang? Nah ini Android saya juga ini ya aneh juga kok ya. Kenapa tuh? Aneh itu karena ada kadang memang terbaca di PDF itu terbaca, terus tapi kadang juga banyak yang nggak terbaca di Android itu. Bahkan ada gini juga, misalnya ya, ini aneh juga Nisa juga. Jadi misalkan ada bacaan yang ditulis di WA itu kan terlalu panjang, biasanya baca selengkapnya gitu ya. Nah, baca selengkapnya itu kadang dia bisa bunyi, tapi file tertentu itu nggak bisa bunyi juga. Gitu. Jawabnya itu ini menggunakan vocalizer TTS gitu. Nah, tak sentuh lagi gitu, menggunakan vocalizer TTS gitu. Jadi jawabannya seperti itu terus, ini apa gitu masalahnya. Tapi pada bacaan-bacaan yang lainnya terbaca gitu. Jadi saya juga agak apa mungkin aplikasinya yang kurang atau ada yang nggak sinkron bagaimana. Jadi kasusnya hampir sama dengan di laptop. Oh gini, Mas Ujang, mungkin bisa jadi solusi nanti mungkin ini apa pengaturan talkback-nya atau apa nanti bisa tanya Bang Sarip nih atau Bang Rafiq. Kalau untuk pembaca PDF atau pembaca teks yang panjang itu bisa pakai aplikasi pembaca ketiga, Mas Ujang. Termasuk buat yang tadi undangan tuh. Jadi kan kalau undangan nggak bisa nih. Misalkan kan dikirim di grup WhatsApp misalkan ya, grup WhatsApp sekolah, misalkan kepala sekolah ngirim undangan apa gitu kan. Nah karena kan dia bentuknya dari print di tanda tangan kepala sekolah, habis itu di scan kan bisa nggak dibaca, nggak bisa kebaca tuh. Nah ini pakai ini Instareader itu yang saya kirim Mas Ujang, tinggal nanti diunduh aja itu Play Store, udah ada linknya. Di grup PKG udah saya berikan link, itu bisa dijadikan, mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi. Atau bisa juga Advoice Alert Reader. Nah ini kalau Advoice Alert Reader bisa, misalkan tadi teks yang terlalu panjang di copy aja, di copy paste di situ di. Nah cuma kalau yang tadi masalah Mas Ujang itu saya belum menemukan ini nih, belum pernah menemukan itu, barangkali apa talkback-nya atau apanya tuh Bang Rafiq tuh, Bang Sarif. Apa mungkin belum diupdate yang terbaru mungkin? Bisa nggak? Kalau saya gini Mas, boleh masuk ya? Kemungkinan silakan Mas kemungkinan itu satu hubungannya mungkin dengan image tadi mungkin ya. Karena kalau apa ya? Kalau selama ini kan screen reader yang susah untuk dibacakan ya di situ ya. Kedua mungkin bisa saja HP-nya itu atau pengaturan di laptop maupun HP itu belum apa ya? Mungkin ada yang belum kesetting mungkin ya. Ya itu jadi kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Itu Mas. Iya, terkait pembaca layar itu memang banyak faktor sebenarnya. Tadi kalau Kang Ujang bilang ada keterangan vocalizer itu, ya kan? Kang Ujang? Masih mendengar saya? Ya, dengar Mas Arif. Aman. Vocalizer itu Kang Ujang pakai yang original atau bajakan? Yang di crack atau yang original? Kang Ujang masih ada nggak sih? Ada. Halo. Iya. Udah kedengaran Mas Ujang. Ini putus-putus terus ini sinyalnya. Mas. Iya, oke. Kang Ujang pakai yang original apa yang bajakan, yang crack? Ya jujur saya itu kan sukanya yang yang mengatur aplikasi teman, jadi saya nggak tahu. Oh gitu. Enggak sih. Kalau memang Kang Ujang mungkin ada kesempatan nanti bisa minta tolong dicek aja sih. Kemungkinan kalau ada keterangan vocalizer yang tadi Kang Ujang sebut, itu kemungkinan aplikasinya cracknya kurang bagus. Itu satu. Kemudian ya kalau memang nanti mau beli yang original mungkin bisa di Play Store aja, atau pakai yang smart apa itu? Smart Voice. Smart Voice itu lebih aman sebenarnya. Cuma memang kalau Smart Voice itu butuh storage yang lebih, apalagi kalau mau pakai yang compact. Yang ekspresif. Kalau yang compact mungkin agak ringan sih. Itu satu. Kemudian
terkait pembaca layar sekarang kan ada tuh yang CSR, Ya, JSU, komen apa tuh? komentari screen reader. Komentari screen Nah, reader. itu fiturnya lebih banyak sebenarnya, cuma memang kita butuh ngulik lebih banyak. Ngopreknya lebih banyak. Cuma enaknya komentari screen reader itu kita bisa ngopi pengaturan orang lain. Ya. Nah, dan di sana itu di komentari dia ada fitur OCR, ada fitur Itu. Iya, fitur OCR ada, fitur translate ada, banyak fiturnya sebenarnya. Nah, mungkin nanti kalau Kang Ujang bisa minta tolong sama teman, ya siapa tahu ada ya yang bisa cariin CSR dan dipasangkan. Cuma mungkin ada sedikit belajar sedikit lagi. Iya, Karena menyesuaikan gestur. Kalau di CSR. Kalau di sini nggak ada yang pakai CSR ya? Saya. Itu Mas Fidi pakai. Mas Fidi pakai. Vidi itu. Ya, kita bisa sharing aja sharing tuh. sama Vidi. Ya boleh, tapi nanti kan gesturnya kan saya buat ini ya. Kalau mau pakai settingan saya ya harus belajar berarti setting. Iya. Gestur ala saya. Gestur ala Mas Fidi. Nah, Iya, kalau mau pakai settingan saya. itu yang ya, mungkin entah kelebihan atau kekurangan ya. Tergantung yang ini sebenarnya yang mengatur settingannya. Itu yang enaknya pakai Jisoo. Bisa untuk cap-cap juga kalau. Iya, bisa untuk cap-cap. Iya, bisa dibilang CSR ini yang paling komplit lah kalau di Android. Bahkan lebih komplit dari voiceover-nya Apple. Dan bisa gestur sendiri itu maksudnya. Jadi misalnya Kang Ujang males dengan gestur yang banyak, ya bisa gestur sendiri. Cuma ya butuh waktu lagi untuk mengoprek. Cuma kalau mau pakai punya orang lain ya lebih enak lagi. Tinggal pasang, tinggal copy sebenarnya. Nanti tinggal belajar sama orang yang mengatur itu. Kayak punyanya Mas Fidi. Iya, ini aja sama Mas Fidi privat. Iya. Lebih enak kan satu ini. Soalnya saya sendiri nggak pakai CSR, saya pakai voiceover. Oh, nggak pakai itu. Voice over. Ya, voiceover itu di Apple, Kang Ujang. Untuk iPhone itu Pak. Iya, itu di Apple. Fiturnya mendekati voice over tuh keren, Ces. Oh iya. Gitu. Juga mungkin sih Kang Ujang HP-nya apa? Android. Mereknya? A30. Samsung A30 yang mendukung sih. Lumayan itu Ya, tapi mendukung begini untuk CSR juga harus diperhatikan, itu kan CSR krek-krekan itu juga cocok-cocokan gitu. Iya, benar. Itu juga cocok-cocokan sama brand. Harusnya itu kalau di tempat saya cocok belum tentu di tempat Pak Ujang cocok. Itu cocok-cocokan sama brand juga kadang-kadang. Makanya kalau nanti mau pengen minta CSR, ya saya kirim beberapa versi ini nanti dicoba-coba maksudnya. Luar biasa Mas Fidi. Gitu. Berarti rekomendasinya tadi ada apa tadi, Smart Voice sama CSR ya? Itu untuk pembaca layar. Alternatif itu. Tapi kalau untuk pembaca PDF itu yang di share Mas Bima, bisa Kang Ujang coba. Oh, Instareader. Ya. Untuk PDF-nya, kalau pembaca layarnya, karena kan tadi Kang Ujang mengeluhkan yang ada keterangan vokalizer itu kan? Iya betul. Iya. Itu biasanya masalah di mesin pembacanya, mesin pembaca layarnya, atau di pembaca layarnya memang. Ya. Tapi gini loh, Bang Sarif, saya punya pengalaman juga ya. Terkadang mati dan terkadang apa yang sama seperti Mas Ujang sampaikan gitu. Itu ternyata emailnya penuh. Jadi ketika saya coba nih, saya pakai akun yang berbeda. Iya, ini sekarang nggak mati-mati lagi. Jadi saya bener-bener email untuk daftar akun Android itu bener-bener yang tidak saya gunakan untuk akun gitu ya, kosong. Jadi lancar tuh vokalizernya, tidak ada hambatan. Nah sebelumnya memang kadang mati gitu ya. Saya keganggu sekali gitu ya. Lagi penting-penting, lagi mau buka link Zoom gitu mati. Waduh. Cuma sebenarnya paling aman adalah pakai Google TTS. Itu paling aman. Karena standarnya dia. Cuma ya tahu sendiri lah kualitasnya gimana suaranya. Talkback ya. Itu paling aman, paling lancar. Cuma ya. Sekarang mati-mati lagi. Yang versi 4,1 ini. Iya. Cuma kalau kita mau bicara paling aman ya, paling sedikit bug-nya mungkin ya Google TTS itu. Cuma ya. Dikembangkan secara resmi. Cuma ya balik lagi. Kembali ke selera. Kembali ke selera.
Kalau kita kan orientasinya lebih ke Manusiawi. yang paling mudah buat kita kan gitu masalahnya kan. Gitu sih. Berarti kalau talkback itu payah ya? Talkback itu nggak ini ya? Kurang aksesibel berarti ya? Sebenarnya bukan kurang aksesibel sih Kang Alam. Bukan kurang aksesibel, kurang pengembangan. Pengembangannya lambat masalah. Iya. Kalah sama yang CSR itu beda jauh. kalah sama yang ilegal. Udah beda jauh. Pembaca layar itu ada nggak Kalah yang sama orang-orang Wuhan. ini pembaca layar ini ada yang kan kalau talkback itu kalau harus disentuh ya, disentuh dulu tuh ngegeter. Itu ada yang lebih cepat nggak sih? Kalau talkback kan lambat ya, pindah dari satu menu ke menu yang lainnya. CSR itu cepat Kang Alam, ya kan Mas Widi? Iya, cocok-cocokan itu tadi, Mas. CSR, smart voice, dulu ada Maksud Mas Seamless. Alam kan kalau talkback disentuh, ada nggak yang ditiup bisa langsung Simsalabim. Jadi Mas Alam banyak pembaca layar Android sebenarnya banyak dicoba oleh teman-teman tunanetra selain talkback Mas Alam. Jadi terkadang malah sekarang banyak yang nggak pakai talkback. Dulu yang zaman-zaman dulu kan ada talk voice over, terus apa lagi? Talkback editan itu kan? Lecture apa dulu? Talkback editan. Nah, kalau sekarang jarang sih teman-teman yang pakai talkback yang suka ngoprek ya, lebih banyak pakai CSR. Iya, ya karena fiturnya banyak sih. Iya. Terus bisa digestur itu aja. Iya. Tuh, gesture custom. Mantap. Kita sekali gerak itu bisa membuka YouTube sekaligus mendownloadnya. Ya, jadi di CS YouTube satu gestur bisa macam-macam fungsinya. Kalau di talkback kan cuma geser kanan kiri, atas bawah. Tapi fitur yang paling sederhana ya memang talkback sih itu. Iya, kalau nggak mau ribet itu pakai talkback dan pakai Google TTS. Nah, selesai udah. Nggak ribet itu. Semoga tapi kita ya nggak memang suara. Semoga kita nggak disomasi sama talkback. Tapi memang banyak sih yang mengeluhkan itu banyak. Tapi kalau nggak salah talkback itu kayaknya sudah nggak dikembangkan lagi. Terakhir sekarang itu muncul penggantinya talkback itu Valeria itu. Valeria, wah. Ya Valeria itu persis. Udah nggak ngoprek sih sekarang. Persis menunya dengan talkback itu. Jadi itu lanjutan dari talkback. Saya males, udah nggak pernah ngoprek Android soalnya. Sekarang ngopreknya admin. Pusing. Ngoprek RPP sekarang. Oke teman-teman, wah luar biasa nih diskusi kita pada hari ini. Sudah jam 11 kurang 2 menit. Saya pikir cukup kali ya teman-teman ya. Cukup. Tapi tidak sampai di sini diskusi kita. Nanti grup PKG PSDM IGTI sangat terbuka buat kita diskusi sharing terkait media-media pembelajaran, teknologi pembelajaran dan semua terkait dengan support pembelajaran kegiatan kita ya. Seperti itu. Jadi insya Allah kita lanjut lagi di grup untuk yang belum terakomodir di pertemuan ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Seperti itu. Mas Bima ada yang mau sampaikan? Cukup ya. Mas Rafiq tolong absen ya. Oh iya siapa? Iya saya makasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Ini 99% nih yang hadir pesertanya. Hanya kurang Mas Uji aja ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya sampai jumpa di pekan depan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.